Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, marilah kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah membukakan ilmu dengan mudah, membukakan rizki dengan mudah, memudahkan semua urusan kita. Amin amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa wali, anta misbahu suduri. Pada pertemuan kali ini kita akan mengaji tentang jihad. Firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adnin dzalikal fawzul 'adzim. Wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, sukakah aku tunjukkan padamu? Sukakah Allah tunjukkan padamu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari siksa yang amat pedih, yaitu beriman, percaya kepada Allah dan Rasulullah, dan berjuang dalam menegakkan kalimat Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang baik bagimu jika kamu mengetahui. Niscaya Allah mengampunkan dosa-dosamu dan memasukkan kamu dalam surga yang mengalir sungai-sungai dikelilinginya, dan di tempat-tempat dan memasukkan kamu dalam surga yang mengalir sungai-sungai di sekelilingnya, dan tempat-tempat yang baik dalam surga Jannatu Adn. Dan itulah keuntungan yang besar, dan ada suatu yang sangat kamu senangi, yaitu pertolongan Allah dan kemenangan yang sudah dekat.
dan sampaikan kabar gembira pada orang-orang mukmin. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah akan memanggil surga pada hari kiamat. Maka datanglah surga dengan segala perhiasan keindahannya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil, manakah hamba-hambaku yang telah berjuang untuk menegakkan agamaku? Silahkan masuk ke surga. Maka mereka masuk surga sebelum ada hisab. Maka datang para malaikat bertanya, ya Allah, kami bertasbih dan tahmid kepadamu siang malam menyanjungmu. Maka siapakah orang-orang yang telah Allah utamakan melebihi dari kami itu? Jawab Allah, merekalah orang-orang yang telah berjuang jihad untuk menegakkan agama Allah. Maka para malaikat itu segera menghubungi orang-orang itu sambil mengucapkan, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Selamat sejahteralah kamu karena kesabaranmu. Maka inilah sebaik-baik tempat tinggal. Inilah sebaik-baik tempat tinggal yang akhir. At-Tabrani, Al-Hakim dan Al-Baihaqi meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berjaga semalam fisabilillah itu lebih baik, lebih utama dari bangun sholat 1000 malam, sedang siangnya berpuasa. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang minta kepada Allah untuk mati syahid dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan menyampaikannya ke tingkat orang mati syahid, meskipun ia mati di atas tempat tidurnya. At-Tabrani meriwayatkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang dapat mengislamkan orang dengan usahanya, maka pasti ia masuk surga. Ya Allah, berikan kepada kami mati syahid dengan karunia-Mu dan masukkanlah kami ke surga tanpa hisab dengan rahmat-Mu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Rafi bin Abdullah meriwayatkan dari Hisam bin Yahya Al-Qattani berkata, aku akan menceritakan kepadamu suatu yang aku lihat dengan mataku dan aku saksikan sendiri dan sangat terkesan padaku, karena itu semoga berguna juga untukmu. Rafi berkata, ceritakan ya Abul Walid. Lalu Hisam berkata, pada tahun 88 Hijriah kami berjihad ke negeri Rum, dan di antara kami seorang bernama Sa'id bin Al-Haris.
orang ini kuat beribadah, tiap hari berpuasa dan tiap malam bangun sholat malam. Jika sedang berjalan selalu membaca Al-Quran dan bila telah berdiam di kemah selalu berzikir. Dan pada suatu malam di mana kami sangat khawatir dari musuh, sedang saya dengan dia sama-sama menjaga karena kami sedang mengurung sebuah benteng musuh yang sukar diserbu. Maka pada malam itu ia kuat beribadah semalam suntuk hingga terbit fajar. Sehingga aku nasihatkan padanya, kamu harus mengistirahatkan badanmu, sebab itu hak badanmu. Lalu ia menangis sambil menjawab, ini hanya beberapa nafas yang dapat dihitung, dan umur yang akan habis, dan hari yang segera akan habis. Dan saya hanya menantikan maut dan berlomba menghadapi keluarnya roh. Maka perkataan itu sangat memilukan hatiku hingga aku menangis. Lalu aku bertanya padanya, aku bersumpah, aku sumpahmu dengan nama Allah, masuklah dalam kemah untuk istirahat. Maka ia masuk dan tidur. Sedang aku duduk di luar kemah, tiba-tiba aku mendengar suara di dalam kemah, padahal tiada orang kecuali dia. Maka aku melihat mendadak ia tidur sambil tertawa dan berbicara, saya tidak suka kembali. Lalu mengulurkan tangan kanannya, kemudian menariknya dengan perlahan-lahan sambil tertawa. Kemudian melompat bangun dari tempat tidurnya. Maka segera aku deka beberapa lama hingga sadar kembali ingatannya. Maka ia bertahlil dan bertakbir. Lalu saya bertanya kepadanya, apakah ada berita apa? Jawabnya, ada. Lalu aku berkata, ceritakan kepadaku sebab aku telah mendengar kamu berkata, aku tidak suka kembali, dan kamu mengulurkan tangan lalu menariknya perlahan-lahan. Lalu ia berkata, aku tidak akan memberitakannya kepadamu. Lalu aku bersumpah dengan nama Allah supaya memberitakan hal itu. Lalu ia bertanya, apakah kamu berjanji tidak akan membuka rahasia itu selama hidupku? Jawabku, baiklah. Maka ia berbicara, saya bermimpi seolah-olah telah tiba hari kiamat dan semua orang telah keluar dari kubur menunggu panggilan Allah. Dalam keadaan itu tiba-tiba ada dua orang datang kepadaku. Tiada orang yang sebagus kedua orang itu. Lalu memberi salam dan aku menjawab salamnya. Lalu keduanya berkata, terimalah kabar baik. Allah telah mengampunkan dosa-dosamu dan memuji usahamu dan menerima amalmu dan doamu. Karena itu marilah pergi untuk kami perlihatkan kepadamu nikmat yang tersedia untukmu. Lalu keduanya membawaku keluar dari Mauqif dan menyediakan untukku kuda yang tidak serupa dengan kuda-kuda di dunia, sebab larinya bagaikan kilat atau angin yang kencang. Lalu kami mengendarainya sehingga sampai di gedung yang besar tinggi tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata,
seakan-akan ia berbuat dari perak dan berkilauan cahayanya. Kemudian kami sampai di muka pintu, tiba-tiba pintu terbuka sebelum diketuk, sehingga kami masuk dan melihat segala sesuatu yang tidak dapat disifatkan dan tergerak dalam hati. Dan bidadari-bidadari serta pelayan-pelayan sebanyak bintang. Dan ketika mereka melihatku, mereka bernyanyi dengan berbagai nyanyian. Dan seorang berkata, "Itu waliullah telah tiba, ucapkan selamat datang padanya." Lalu kami terus berjalan hingga sampai di tempat yang ada tempat tidur dari emas bertaburkan permata, diliputi dengan kursi emas, dan tiap-tiap kursi ada gadis yang tidak dapat disifatkan oleh manusia kecantikannya. Dan di tengah-tengah mereka ada yang tertinggi dan tercantik. Lalu kedua orang itu berkata, "Ini tempatmu dan semua itu keluargamu, dan untukmu juga serupa itu." Kemudian kedua orang itu meninggalkan aku. Lalu gadis-gadis itu datang kepadaku memberi sambutan bagaikan yang telah lama pergi, kemudian baru datang lagi. Mereka mendudukkan aku di tengah di samping gadis cantik sambil berkata, "Itu istrimu, dan ada lagi lainnya serupa dengan itu, dan kami telah lama menantikanmu." Lalu aku berbicara kepadanya, dan ia juga berkata-kata padaku. Lalu aku bertanya, "Di manakah kami ini?" Jawabnya, "Di Jannatul Ma'wa." Lalu aku tanya, "Dan kamu siapa?" Jawabnya, "Aku istrimu yang kekal." Lalu saya bertanya, "Di manakah yang satunya?" Jawabnya, "Di gedungmu yang satunya." Lalu berkata, "Aku tinggal denganmu hari ini dan besok pindah pada yang lain." Lalu aku ulurkan tanganku padanya, tetapi ditolak dengan halus sambil berkata, "Kini kamu harus kembali ke dunia dan akan tinggal 3 hari lagi." Lalu saya berkata, "Saya tidak suka kembali." Jawabnya, "Harus kembali, dan sesudah 3 hari akan datang di tempat kami." Kemudian ia bangun dari majelisnya dan aku bangun untuk memberi selamat jalan. Tiba-tiba aku terbangun dari tidur. Hisam berkata, mendengar cerita itu aku tidak dapat menahan air mata dan berkata, "Untung kamu, Said, baharuilah syukurmu kepada Allah. Allah telah memperlihatkan pahala amalmu." Lalu Said bertanya, "Apakah ada orang lain yang melihat kejadian itu?" Jawabku, "Tidak ada." Lalu ia berkata, "Tutuplah hal ini selama hidupku." Kemudian ia berwudu dan berminyak harum, lalu mengambil senjatanya menuju ke medan perang sambil berpuasa. Maka ia berjuang hingga malam, kemudian kembali, dan orang-orang menceritakan kehebatan perjuangannya. Belum pernah kami melihat pejuang sehebat itu. Ia meletakkan dirinya dalam serangan panah musuh, tetapi semua itu terhindar darinya. Kemudian pada malamnya ia bangun sholat dan paginya segera kembali ke medan juang. Bahkan pada hari kedua ini ia lebih hebat perjuangannya. Kemudian kembali pada waktu malam untuk bangun sholat
dan pada pagi harinya benar-benar berjuang lebih hebat dari hari-hari yang sebelumnya. Maka sepanjang hari ia berada di tempat yang sangat berbahaya, tetapi tidak ada sesuatu yang dapat mengenainya. Hingga tepat pada saat matahari terbenam, tibalah panah tepat di lehernya, dan jatuhlah ia sebagai syahid. Dan aku tetap memperhatikannya, sedang orang-orang segera mengangkatnya. Dan aku berkata, bahagialah kamu berbuka pada malam ini. Aduhai, sekiranya aku bersamamu. Maka ia menggigit bibirnya sambil tertawa dan berkata, Allah, alhamdulillahilladzi sodaqona wa'dahu. Kemudian ia meninggal dunia. Hisam berkata, kemudian aku menjerit berseru, wahai hamba-hamba Allah, seperti itulah orang harus berlomba. Dan dengarlah berita tentang kawanmu itu. Maka orang-orang datang kepadaku dan aku ceritakan keterangan riwayat menurut apa yang telah diberitakannya. Maka orang-orang menangis terharu mendengar berita itu, lalu bertakbir sehingga guncanglah keadaan tentara. Dan tersiarlah berita itu kepada Maslamah sehingga datang. Sedang jenazah itu disolatkan, lalu saya minta Maslamah untuk mengimami sholat jenazah itu. Tetapi ia berkata, imamnya harus orang yang mengetahui keadaannya. Dan sepanjang malam itu orang hanya menceritakan keadaan itu. Dan ketika terbit fajar, orang-orang berseru dan langsung menyerang benteng musuh hingga dapat merebutnya berkat kejadian Sa'id itu. Rahimahullah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Hikayat As-Syafi'i dari Abdul Wahid bin Zaid berkata, pada suatu hari ketika kami dalam majelis telah siap akan keluar perang, dan aku telah menyuruh kawan-kawan untuk membacakan ayat Innallahasitaro minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sungguh Allah telah membeli dari orang mukminin jiwa dan harta mereka akan dibayar dengan surga. Tiba-tiba ada pemuda yang baru ditinggalkan ayahnya dan telah menerima warisan banyak, bertanya, ya Abdul Wahid, Allah telah membeli dari orang mukminin jiwa dan harta mereka untuk dibayar surga. Jawabku, benar sayangku. Lalu aku berkata, saya persaksikan kepadamu bahwa saya telah menjual jiwa dan hartaku untuk mendapat surga. Maka aku berkata padanya, runcingnya pedang itu berat dan kamu masih muda, dan saya khawatir kamu tidak sabar dan tidak kuat. Dia jawab, aku berbaiat kepada Allah dan tidak sabar. Aku persaksikan pada Allah bahwa aku berbaiat menjual semua itu kepadanya. Abdul Wahid berkata, kami merasa kecil dan rendah ketika melihat seorang pemuda yang
Sedemikian sambutannya terhadap ayat Al-Quran. Sedang kami belum sedemikian. Lalu pemuda itu mendermakan semua hartanya kecuali kuda dan senjata serta sedikit bekal untuk keperluan jihadnya. Kemudian ketika tiba saat keluar ke medan juang, ia datang kepadaku dan berkata, "Assalamualaikum ya Abdul Wahid." Dan aku jawab, "Waalaikumsalam, sungguh beruntung jual belimu." Kemudian kami berjalan ke medan dan ia tetap puasa siang dan sholat malam. Bahkan dialah yang melayani segala kebutuhan kita dan menjaga kita semua sedang tidur. Sehingga sampai di perbatasan negeri Rum, mendadak ketika pada saat akan berhadapan dengan tentara Rum, ia datang sambil berseru dengan suara yang lantang, "Alangkah rinduku kepada Al-Aina Al-Mardiyati." Sehingga kawan-kawanku berkata, "Mungkin pemuda itu terganggu sarafnya." Maka aku dekatinya dan bertanya, "Siapakah Al-Aina Al-Mardiyah itu?" Jawabnya, "Saya ini ketiduran sebentar, tiba-tiba bermimpi ada orang datang dan berkata, 'Pergilah kepada Al-Aina Al-Mardiyah.' Lalu saya dibawa ke kebun yang dikelilingi sungai, dan di tepi sungai banyak gadis-gadis yang lengkap perhiasannya. Dan ketika mereka melihatku, tiba-tiba mereka berkata, 'Itulah suami Al-Aina Al-Mardiyah.' Maka saya memberi salam pada mereka dan bertanya, 'Apakah ada di antara kamu Al-Aina Al-Mardiyah?' Jawab mereka, 'Kami pelayan-pelayannya.' Kamu berjalan terus, maka sampai ke sungai susu yang tidak berubah warna dan rasanya. Dan di tepi sungai banyak gadis yang amat cantik dan lengkap perhiasan mereka juga. Mereka berkata, 'Inilah suami Al-Aina Al-Mardiyah.' Lalu saya ucapkan, 'Assalamualaikum. Nah, apakah ada di antara kamu Al-Aina Al-Mardiyah?' Jawab mereka, 'Ya waliullah, saya hanya pelayan-pelayannya. Kamu terus ke depan.' Maka aku terus berjalan hingga sampai di sungai anggur, dan di tepi sungai banyak gadis-gadis cantik yang sangat menawan hatiku. Dan setelah aku memberi salam pada mereka dan bertanya, 'Apakah ada di antara kamu Al-Aina Al-Mardiyah?' Jawab mereka, 'Kami pelayan-pelayannya.' Kamu terus berjalan, maka aku terus berjalan sehingga sampai pada sungai madu, dan melihat gadis-gadis yang berkilauan kecantikan keindahannya, sehingga dapat melupakan kecantikan gadis-gadis yang sebelumnya. Maka saya ucapkan, 'Assalamualaikum. Apakah ada di antara kamu Al-Aina Al-Mardiyah?' Jawab mereka, 'Ya waliullah, saya hanya pelayan-pelayannya.' Kamu terus berjalan, maka sampailah aku ke kemah dari permata yang putih, dan di muka pintu kemah ada gadis yang berhias dengan hiasan dan kecantikan yang tidak dapat saya katakan. Dan ketika melihatku, segera ia memanggil, 'Hai Al-Aina Al-Mardiyah, inilah suamimu telah datang.' Lalu segera saya masuk ke dalam kemah.
tiba-tiba bertemu dengan gadis yang sedang duduk di atas tempat tidur emas yang berhias dan bertaburkan berbagai permata, berlian, dan yakut. Maka ketika melihatnya, aku tidak dapat menahan diri dan disambut olehnya. Marhaban, selamat datang. Selamat datang ya waliullah, sudah hampir kedatanganmu kepadaku, maka aku segera akan memelukmu. Maka aku akan segera memeluknya. Tiba-tiba ia berkata, sabar dahulu, belum diizinkan untuk memelukku sebab kamu masih hidup, tetapi malam ini engkau akan berbuka puasa di sini. Maka terbangunlah aku, hai Abdul Wahid, dan kini aku tidak sabar tinggal lebih lama. Abdul Wahid, maka setelah selesai keterangannya, tiba-tiba tampak pasukan musuh, maka segeralah pemuda itu maju menyerang musuh sehingga dapat menghitung 9 orang tentara musuh yang dibinasakan. Kemudian dialah yang ke-10 gugur berlumuran darah sambil tertawa sepenuh mulutnya sehingga meninggal dunia. Radhiyallahu anhu wa ardaahu. Demikianlah pengajian tentang jihad. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya menjadi ahli surga. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.